Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana manfaat kubis bagi kesehatan tubuh. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik dan edukatif seputar dunia tumbuhan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta tumbuhan yang menakjubkan. Di dunia SAYUR-MAYUR yang penuh warna, ada satu sosok yang seringkali dianggap sebagai sayuran rakyat jelata, bulat, padat, dan berlapis-lapis. Ia sering ditemukan di dalam sup sederhana, menjadi lalapan renyah di warung tenda, atau diiris tipis dalam salad. Inilah kubis atau yang akrab kita sapa sebagai kol cabbage. Nama ilmiahnya adalah Brassica oleracea var. Capitata, anggota terhormat dari keluarga cruciferous yang juga menaungi brokoli, kembang kol, dan kalet. Meskipun harganya sangat terjangkau dan ketersediaannya melimpah sepanjang tahun, kubis seringkali dipandang sebelah mata dibandingkan Sepapius sepupania yang lebih trendy. Padahal, di balik lembaran-lembaran daunnya yang renyah dan sederhana, tersimpan kekuatan nutrisi yang mampu menandingi, bahkan melampaui banyak makanan super lainnya. Kubis adalah salah satu tanaman pangan tertua yang menopang peradaban manusia melewati musim dingin yang keras dan masa-masa kelaparan. Dalam episode kali ini, kita akan membuka setiap lapisan dari bola hijau ini, menelusuri sejarah panjangnya dari gulma liar di Eropa, keajaiban fermentasinya yang menyelamatkan pelaut, hingga segudang manfaat kesehatannya yang luar biasa bagi tubuh kita. Sejarah kubis adalah kisah evolusi botani yang menakjubkan. Nenek moyang kubis liar yang berasal dari kawasan Mediterania dan pesisir Eropa tidaklah berbentuk bola padat seperti yang kita kenal sekarang. Ia adalah tanaman berdaun longgar yang tumbuh di tebing-tebing batu kapur, tahan terhadap garam laut dan angin kencang. Bangsa Celt kuno di Eropa tengah diyakini sebagai orang pertama yang mulai membudidayakannya secara serius sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Namun, bangsa Ramawila yang benar-benar mempopulerkannya, mereka menganggap kubis sebagai sayuran mewah sekaligus obat serbaguna. Cato the Elder, seorang negarawan Romawi, bahkan menulis bahwa kubis bisa menyembuhkan segala penyakit, mulai dari sakit kepala hingga gangguan pencernaan, dan menyarankan memakannya mentah dengan cuka. Seiring berjalannya waktu, melalui seleksi alam dan campur tangan petani selama berabad-abad, tanaman ini berevolusi. Daun-daunnya mulai tumbuh semakin rapat, memadat, dan akhirnya membentuk kepala capitata yang kita kenal hari ini. Sebuah adaptasi untuk melindungi tunas mudanya dari suhu dingin. Secara botani, kubis adalah sebuah keajaiban arsitektur alam. Kepala kubis sebenarnya adalah tunas terminal raksasa. Daun-daun luarnya yang berwarna hijau tua dan terbuka bertugas melakukan fotosintesis, menangkap sinar matahari untuk energi. Sementara itu, daun-daun bagian dalam yang melengkung rapat dan berwarna lebih pucat karena tidak terkena matahari berfungsi sebagai cadangan makanan. Ada berbagai varietas kubis yang beredar di pasaran masing-masing dengan karakteristik unik. Kubis hijau green cabbage adalah yang paling umum, dengan tekstur renyah dan rasa sedikit pedas saat mentah, namun manis saat dimasak. Kubis merah atau ungu red cabbage memiliki pigmen warna yang indah dan rasa yang lebih tanah earthy. Kubis Savoy yang paling cantik memiliki daun keriting bergelombang dengan tekstur yang lebih lembut dan elastis, sering digunakan untuk membungkus daging. Dan ada pula kubis Noppa atau sawi putih
yang bentuknya lonjong, yang meskipun berbeda spesies Brassica rapa, sering dikelompokkan dalam kategori kuliner yang sama. Salah satu kontribusi terbesar kubis bagi sejarah kesehatan manusia adalah melalui proses fermentasi. Jauh sebelum lemari es ditemukan, manusia mencari cara untuk mengawetkan panen kubis yang melimpah agar bisa dimakan selama musim dingin. Solusinya adalah dengan mengirisnya dan menggaraminya. Bakteri asam laktat alami yang hidup di permukaan daun kubis akan memfermentasi gula di dalamnya, menghasilkan asam laktat yang mengawetkan sayuran tersebut. Inilah lahirnya sauerkraut di Jerman dan Eropa Timur, serta kimchi di Korea yang menggunakan kerabat kubis. Sauerkraut memiliki peran legendaris dalam sejarah maritim. Captain James Cook, penjelajah terkenal Inggris, membawa berbarel-barel sauerkraut dalam pelayarannya mengelilingi dunia. Mengapa? Karena kubis fermentasi sangat kaya akan vitamin C yang awet. Konsumsi rutin sauerkraut berhasil menyelamatkan awak kapalnya dari penyakit skorbut scurvy, penyakit mematikan akibat kekurangan vitamin C yang menjadi momok bagi para pelaut zaman dulu. Ini adalah bukti awal betapa vitalnya nutrisi dalam kubis. Berbicara tentang nutrisi, kubis adalah pembangkit tenaga vitamin C yang sering tidak disadari. Kebanyakan orang langsung teringat jeruk saat mendengar vitamin C, padahal kubis, terutama kubis merah, mengandung vitamin C dalam jumlah yang sangat signifikan. Vitamin C adalah antioksidan larut air yang krusial untuk sintesis kolagen, protein yang membangun kulit, tulang, dan pembuluh darah kita. Ia juga merupakan pendorong utama sistem kekebalan tubuh. Selain vitamin C, kubis adalah salah satu sumber nabati terbaik untuk vitamin K1. Vitamin ini sangat penting untuk proses pembekuan darah. Tanpa vitamin K yang cukup, luka kecil pun bisa menyebabkan pendarahan yang sulit berhenti. Vitamin K juga bekerja sama dengan kalsium dan vitamin D untuk menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, mencegah osteoporosis di masa tua. Dengan kalori yang sangat rendah, namun nutrisi yang padat. Kubis adalah makanan ideal untuk menjaga metabolisme tubuh tetap efisien. Mari kita beri perhatian khusus pada kubis merah. Warna ungu pekatnya yang memikat bukan sekadar hiasan. Warna ini berasal dari sekelompok antioksidan kuat yang disebut antosianid. Pigmen yang sama yang memberi warna pada blueberry dan anggur. Antosianin memiliki sifat anti-inflamasi yang luar biasa dan telah dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Uniknya, kubis merah juga bisa berfungsi sebagai indikator pH alami. Jika Anda merebus kubis merah, airnya akan berwarna ungu. Jika Anda menambahkan asam seperti cuka atau lemon, warnanya akan berubah menjadi merah muda cerah. Jika Anda menambahkan basa seperti soda kue, ia akan berubah menjadi biru kehijauan. Eksperimen dapur sederhana ini menunjukkan betapa reaktif dan kayanya kandungan kimia alami di dalam sayuran ini. Secara nutrisi, kubis merah umumnya memiliki kandungan vitamin C dan antioksidan flavonoid yang lebih tinggi dibandingkan saudaranya yang berwarna hijau. Salah satu khasiat kubis yang paling legendaris namun sering terlupakan adalah kemampuannya menyembuhkan masalah lambung. Pada pertengahan abad ke-20, seorang dokter bernama Garnet Cheney melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi jus kubis mentah secara rutin dapat mempercepat penyembuhan tukak lambung peptic ulcer secara signifikan. Ia mengidentifikasi faktor penyembuh ini sebagai vitamin U dari kata ulcer, yang sebenarnya bukanlah vitamin sejati, melainkan senyawa bernama esmetit. Senyawa ini bersama dengan asam aminoglutamin yang melimpah dalam kubis bekerja dengan menstimulasi regenerasi selaput lendir lambung dan melindunginya dari iritasi asam. Selain itu, kandungan serat dalam kubis, terutama serat tidak larut,
sangat baik untuk kesehatan pencernaan umum. Ia menambah volume tinja dan memperlancar buang air besar. Jika dikonsumsi dalam bentuk fermentasi seperti sauerkraut, kubis juga menyediakan probiotik alami yang menyehatkan mikrobioma usus. Seperti anggota keluarga cruciferous lainnya, kubis memiliki reputasi kuat sebagai makanan pelawan kanker. Rahasianya terletak pada kandungan senyawa belerangnya yang disebut glukosinol. Glukosinolat itu sendiri tidak aktif, tetapi ketika kubis dipotong, dikunyah, atau dicerna, ia dipecah menjadi senyawa aktif biologis seperti isohyokenate dan sulforafane. Inilah senyawa yang memberikan aroma belerang yang khas pada kubis, terutama jika dimasak terlalu lama. Namun, bau ini adalah tanda kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa sulforafane memiliki kemampuan untuk menghambat enzim histon desetilase (HDAC) yang terlibat dalam perkembangan sel kanker. Senyawa ini membantu tubuh mendetoksifikasi karsinogen, memperlambat pertumbuhan tumor, dan bahkan memicu kematian sel kanker apoptosis. Konsumsi rutin sayuran cruciferous seperti kubis telah dikaitkan dengan penurunan risiko berbagai jenis kanker, termasuk kanker usus besar, payudara, dan paru-paru. Kesehatan jantung kita juga sangat diuntungkan oleh konsumsi kubis. Mekanismenya ada dua. Kubis mengandung serat larut dan sterol tumbuhan phytosterols yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL. Serat dalam kubis bekerja dengan cara mengikat asam empedu di usus dan membuangnya keluar tubuh. Karena asam empedu dibuat dari kolesterol, hati harus menarik kolesterol dari darah untuk membuat cadangan baru, sehingga kadar kolesterol darah pun turun. Proses ini menjadi lebih efektif jika kubis dikukus sebentar dibandingkan dimakan mentah. Kedua, kubis adalah sumber potasium yang baik, mineral yang membantu melebarkan pembuluh darah dan membuang kelebihan natrium, sehingga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Kandungan antosianin pada kubis merah juga secara spesifik membantu mengurangi kekakuan arteri dan peradangan pembuluh darah. Sebagai penutup, kubis adalah definisi sejati dari makanan super yang merakyat. Ia tidak membutuhkan harga mahal atau impor dari negeri jauh untuk memberikan manfaat kesehatan kelas dunia. Dari kemampuannya menyembuhkan luka lambung, memperkuat tulang, melawan peradangan, hingga potensi anti-kankernia yang kuat, kubis adalah aset berharga di dapur manapun. Ia mengajarkan kita bahwa kesehatan tidak harus rumit. Semangkuk sup kubis hangat atau salad kol yang renyah adalah investasi sederhana bagi tubuh kita. Namun satu tips penting, jangan memasak kubis terlalu lama hingga lembek dan berbau menyengat, karena itu akan menghancurkan sebagian besar nutrisi dan rasanya. Masaklah sebentar saja untuk mempertahankan tekstur dan khasiatnya. Mari kita beri penghormatan lebih pada si bola hijau. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.